Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Karya Gunawan dengan nomor NIM 21110211028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang design thinking. Adapun peta konsep yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada penjelasan tentang empathize, yang ketiga ada penjelasan tentang define, yang keempat ada pengumpulan data, yang kelima ada metode design thinking, yang keenam ada hasil empathize, dan 7 ada hasil define. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi ini sangat pesat, termasuk ke dalam penggunaan teknologi online atau platform online seperti situs belajar bahasa Jepang. Di sini membawa motivasi dalam dunia pendidikan itu sangat bagus, meskipun ada beberapa kendala yang dialami pengguna, seperti masih kesulitan mengakses materi dan berinteraksi dengan situs, yang mengakibatkan masalah hak cipta seperti desain yang usang atau desain yang sudah jadul dan performa web atau platform yang buruk, yang teridentifikasi melalui wawancara terhadap empathize dari pendekatan design thinking untuk merancang solusi yang relevan dan meningkatkan kenyamanan serta efektivitas pembelajaran. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang empathize. Nah, empathize ini adalah tahap pertama dalam design thinking, di mana kata empati menandakan inklusif dalam keberagaman. Di sini pada tahap empathize ini kita bisa melakukan pendekatan terhadap masalah-masalah yang dialami oleh target pengguna yang dilakukan, atau kita bisa melakukan analisis dengan menggunakan teknik-teknik seperti observasi dan wawancara. Tahapan ini dilakukan bertujuan untuk membantu penelitian memahami sudut pandang pengguna dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Di sini adapun tahap dari empathize ini ada dengan wawancara dan observasi. Nah, yang pertama ini dengan wawancara. Nah, wawancara dilakukan memperoleh informasi langsung dari pengguna untuk melihat kondisi dan juga permasalahan yang mereka hadapi. Wawancara dapat dilakukan dengan melakukan in-depth interview atau IDE. Yang kedua ada dengan observasi, di mana dengan observasi ini kita bisa melakukan dengan tujuan yang sama dengan wawancara, dengan mengamati kondisi langsung dari pengguna dan mengidentifikasi masalah-masalah. Selanjutnya ada define. Nah, define ini merupakan tahap kedua dari design thinking, di mana pada tahap ini kita bisa melakukan pendefinisian masalah yang dialami pengguna serta menganalisis isu-isu yang ada dengan mempertimbangkan masalah yang mana yang akan kita selesaikan dengan menggunakan skala prioritas. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam tahap define ini dapat dilaksanakan dengan membuat empathy map. Nah, empathy map ini ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama itu ada C. Di dalam C ini kita bisa menanyakan apa saja yang pengguna lihat atau cari dari produk dan lingkungan. Yang kedua ada say dan do, di mana di sini di dalamnya kita bisa bahas tentang apa saja yang dikatakan pengguna dan bagaimana perilaku pengguna dalam menggunakan produk. Dan yang ketiga ada think dan feel. Nah, pada tahap ini apa saja yang dipikirkan dan dirasakan pengguna selama menggunakan produk tersebut. Yang keempat ada hear. Dalam hear ini membahas tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi pengguna dalam menggunakan produk tersebut. Dan yang kelima ada find. Di sini bagaimana pengguna merasakan kendala atau risiko dalam menggunakan produk tersebut. Dan yang keenam ada gain, di mana di sini bagaimana pengguna dapat mendapatkan keinginan dan tujuan dalam menggunakan produk. Nah, setelah melakukan empathy map ini, kita dapat mengumpulkan informasi tentang isu-isu yang dialami oleh target pengguna akan terlihat. Nah, dengan demikian isu yang ada itu dapat dianalisis dan juga dipertimbangkan yang mana yang akan kita tawarkan solusi.
Selanjutnya metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian yang digunakan ada 3, yaitu metode penelitian dalam pengumpulan data, metode design thinking, dan hasil uji coba. Nah, yang pertama kita bahas yaitu metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data ini, metode yang kita gunakan adalah metode wawancara, di mana dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi target pengguna serta masalah ataupun kendala yang dialami. Wawancara ini dilaksanakan melalui online meeting bersama admin sekaligus pengguna situs belajar bahasa Jepang online. Wawancara dilaksanakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian mencatat poin-poin penting dari jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Kegiatan meeting online yang dilaksanakan juga direkam dengan tujuan mendokumentasikan proses wawancara. Yang kedua ada metode design thinking. Dalam metode design thinking ini ada 2 metode, yaitu empathize dan define. Dalam tahap empathize, di sini untuk melaksanakan tahap empathize bertujuan untuk mengetahui kondisi dan juga kendala yang dialami oleh target pengguna, di mana pada kelompok kami menggunakan metode wawancara. Wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi target pengguna, menanyakan beberapa hal ke narasumber. Nah, wawancara ini dilaksanakan melalui online. Adapun di sini merupakan pertanyaan yang kita ajukan itu yang pertama seperti apakah ada terdapat kendala ketika kita memakai website, apa saja kendala utama yang dialami saat menggunakan website. Yang kedua, apakah desain website ini sudah cukup menarik atau interaktif buat Anda, fitur manakah yang sering Anda gunakan, dan yang ketiga, seberapa mudah atau sulit menemukan dan memahami informasi-informasi yang kita butuhkan di website. Yang keempat, apakah Anda pernah mengalami masalah dengan kecepatan loading akses internet dan seberapa sering. Yang kelima, apakah ada fitur atau halaman yang sering mengalami error atau tidak berfungsi dengan baik. Yang keenam, apakah fitur dan website yang lain tidak tersedia pada website, apakah website tersebut menyediakan fitur tambahan yang kita perlukan. Selanjutnya ada tahap define. Nah, tahap define ini di sini kita bertujuan untuk menguraikan situasi dan juga kendala yang dialami pengguna. Dalam kelompok kami menggunakan empathy map sebagai metode untuk mendefinisikan masalah-masalah. Nah, empathy map yang kami buat itu sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat yang pertama itu ada who are we empathizing with. Di sini di dalamnya kita bisa menguraikan targetnya, bisa pelajar atau mahasiswa, calon pekerja dari Jepang, masyarakat umum yang tertarik untuk belajar bahasa Jepang. Yang kedua ada what do they need to do. Di sini di dalamnya bisa mencari materi bahasa Jepang, dapat mengakses materi bahasa Jepang dengan cepat, dapat dengan leluasa berinteraksi untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Yang ketiga itu ada what do see. Di sini kita bisa membahas tentang materi-materi bahasa Jepang yang disediakan. Yang keempat ada what do they see. Berguna karena sumbernya terpercaya, website terkadang mengalami lagging atau lag. Website cenderung memerlukan waktu lama untuk loading atau untuk masuknya karena servernya kemungkinan terganggu atau kurang stabil jaringannya. Selanjutnya ada keinginan untuk menambahkan fitur pada website. Yang kelima ada what do they do. Di dalamnya ada pengetikan materi, masih manual, dan tampilan yang sangat-sangat sederhana. Dan yang keenam ada what do they hear. Di sini terdapat banyak rekomendasi pengguna website. Website sudah digunakan banyak orang di Indonesia. Website memiliki komunitas khusus pengguna. Dan yang ketujuh ada what do they think and feel. Di sini ada pains dan gain, di mana pada pains ini menunggu loading itu agak lama, harus mengetik manual materi yang diinginkan. Sedangkan bagian gains ini kita memiliki banyak konten dan
source, dan juga sumber materi yang terpercaya. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat paparkan mengenai proses empathize dan define dalam tahap design thinking. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri dan saya tutup dengan ucapan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.